来呀！给我让开！给我闭嘴！Halo pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang baik ya. Kembali lagi bersama Frank di Frank Movie ID. Kali ini Mimin akan mencoba menceritakan film Donghua Cina yang lagi populer, yaitu Battle Through the Heavens. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan narasi bahwa di dunia ini ada sebuah benua tanpa adanya ilmu sihir. Yang ada hanyalah doji. Semua orang yang hidup di benua ini bergantung pada doji. Ada 10 tingkatan dalam doji. Yang pertama doji, doshi, dadoshi, dan yang paling tinggi dodi. Di benua ini hanyalah yang kuat yang bisa bertahan. 宇宙中存在着这样一片大陆，一种力量，这就是斗气。我们不断修炼斗气、斗地，等级森严，有10个阶别：斗者、斗圣、斗帝，等级森严。 Lalu kita dibawa ke keluarga Xiao, salah satu dari 3 keluarga besar di kota hutan. Semua keluarga Xiao sedang berkumpul untuk menguji kemampuan anak-anak muda dari keluarga Xiao. Jadi, ini semacam ujian untuk mengetahui tingkatan dari doji mereka. Lalu, tiba-tiba sang penguji memanggil seorang pemuda yang bernama Xiaoyan, yang merupakan anak ketiga dari keluarga Xiao. Xiaoyan yang dijuluki murid jenius, karena pada waktu ia berusia 4 tahun, ia sudah mulai melatih qi-nya, dan pada usia 10 tahun, ia sudah mencapai level 9 doji. Namun, pada 3 tahun terakhir, doji-nya terus saja menurun. Dan pada ujian kali ini, doji-nya berada pada level 3 tingkat rendah. 学霸上天才少年，那个4岁练气，10岁达到9。斗之气3段第1节。 Karena hal inilah, ia selalu ditertawakan, dibully, dan diejek oleh semua orang. Xiaoyan sangat terpukul dan tertekan. Ia berjalan lesu tanpa semangat. Bagaimana mungkin dojinya yang sudah di level 9 turun menjadi level 3 tingkat rendah? Tapi untungnya ia masih dihibur dan disemangati oleh sahabatnya Xiao Suner. Orang-orang heran kenapa Suner yang dojinya sudah level 7 tingkat tinggi masih saja mau peduli dengan Xiaoyan. Tapi Suner tidak peduli dengan omongan orang. 下一个。哎呀，真是天才！刘德清，你等着我。 Lalu tibalah giliran Suner. Semua orang begitu kaget. Ternyata Suner sudah berada di level 9 tingkat tinggi. Sedangkan di ruang rapat keluarga Xiao terdapat kepala keluarga Xiao, Xiaoshan, kepala keluarga Jili, Jilibi, salah satu dari 3 keluarga besar, dan Aobapa, salah satu dari keluarga besar. Tapi Mimin juga tidak tahu apa nama keluarganya.
Mereka sedang berdiskusi tentang pasar yang mereka jalankan bersama-sama di kota hutan. Ternyata Jilibi ingin menguasai pasar seorang diri. Ia juga ingin membuat keluarga Xiao bangkrut dan mengusir keluarga Xiao keluar dari kota hutan dengan strategi pasar yang licik. Melihat niat licik dari Jilibi, akhirnya Xiaoshan dengan tenang mengeluarkan sebuah surat kontrak atau perjanjian pernikahan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran dari keluarga Nalan. Jilibi sangat terkejut dan mulai cemas karena Abu Bapa mengatakan bahwa klan Yanlan memiliki banyak orang kuat walaupun kotanya sangat jauh. Tentu, klan Yanlan tidak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi pada keluarga Xiao. Apalagi Nalan Yanran adalah murid favorit dari keluarga Nalan. Lalu, tiba-tiba saja Nalan Yanran datang menemui Xiaoshan dan memberikan kolektor pilci kepada keluarga Xiao. Perlu diketahui, pilci adalah sesuatu yang langka. Pilci dapat membantu orang dari peringkat 9 doji untuk naik ke peringkat doce, namun dengan risiko yang lumayan besar. Xiaoshan sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh calon menantunya tersebut. Namun ternyata Yanran punya sebuah permintaan kepada kepala Xiao. Dengan permintaan maaf yang mendalam, Yanran mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan. Karena ia tidak ingin bertunangan dengan seseorang yang lemah seperti Xiaoyan. Xiaoshan dan semua orang yang ada di ruangan tersebut sangat terkejut. Xiaoshan menjadi marah. Namun Yanran telah menyiapkan orang dengan tingkat doci yang sangat tinggi, yaitu Dadoci level 7. Sehingga Xiaoshan hanya bisa berdiri dengan marah. Lalu Xiaoshan mulai memohon, namun keputusan yang Yanran buat sudah bulat. Tiba-tiba saja Xiaoyan datang dan menyelamatkan ayahnya. Xiaoyan mencoba untuk santai. Melihat Xiaoyan, Yanran tiba-tiba saja ingin merubah keputusannya. Ia memberikan tambahan pilci kepada keluarga Xiao dan menginginkan Xiaoyan dilatih oleh Lu dari keluarga Yanran. Mungkin karena ia melihat Xiaoyan sangat tampan. Namun Xiaoyan tiba-tiba meminta cerai dari Yanran. Yanran sangat marah. Akhirnya ia memutuskan untuk bertarung dengan Xiaoyan 3 tahun lagi. Jika Xiaoyan menang, maka keluarga Xiao bebas memutuskan sesuai apa yang mereka inginkan. Xiaoyan pun menerima tantangan itu dan berjanji akan mengalahkan Yanran. Kejadian semalam membuat Xiaoyan menjadi murung dan tertekan. Ia tidak mau diganggu. Dengan langkah gontai tak bertenaga, ia terus berjalan tanpa arah. Walaupun begitu, Sun Er tetap mengikuti kemana Xiaoyan berjalan. Dengan pikiran yang masih kalut, ia dihadang oleh sepupunya yang bernama Xiaoning dan gerombolannya. Mereka membuli dan mengejeknya. Dulu, dengan doci tingkat 9 yang ia miliki, ia menjadi kebanggaan keluarga Xiao. Namun sekarang, ia menjadi aib bagi keluarga Xiao karena docinya yang terus menurun. Selain itu, ia juga diremehkan karena ia berani menolak 3 pilci dari keluarga Yanran. Oleh karena itu, ia dianggap sombong. Karena situasi yang semakin memanas,
Akhirnya mereka pun bertarung. Kekuatan Xiaoyan yang tidak sebanding dengan kekuatan Xiaoning akhirnya kalah. Ia ditertawakan. Namun saat Xiaoning melihat kemarahan di wajah Sun Er, akhirnya ia pun buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Sun Er kelihatan begitu peduli dengan Xiaoyan. Namun sepertinya Xiaoyan masih ingin menyendiri. Ia berlari ke makam ibunya dan menangisi nasibnya yang selalu buruk. Ia memikirkan banyak hal dan itu menjadi beban yang begitu berat. Ia berlutut dan menangis terseduh-seduh. Ternyata Xiaoshan juga sedang memperhatikan Xiaoyan yang sedang meratapi nasibnya. Dan Xiaoyan berjanji akan membantu anaknya tersebut mengembalikan kekuatannya yang hilang. Saat ayahnya pergi, tiba-tiba saja muncul seorang kakek tua dari cincin yang Xiaoyan kenakan. Asap yang mengepul mengelilingi kakek tua tersebut membuat Xiaoyan begitu kaget. Kakek tua tersebut bernama Yolo, dan ia mengatakan bahwa Xiaoyan baru saja mendapatkan sebuah keajaiban. Ia ingin membantu Xiaoyan mencapai level tertinggi dalam dunia doci, dan ia juga dengan sukarela ingin mengajarkan teknik-teknik dan keterampilan tingkat tinggi kepada Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan tidak mempercayai kakek tua tersebut. Ia mengira kakek tua itu berbohong kepadanya. Dan ia sangat heran kenapa kakek tua itu ingin sekali membantunya. Ternyata semua bantuan itu adalah ucapan terima kasihnya kepada Xiaoyan yang telah menjaganya selama 3 tahun. Xiaoyan pun menyadari bahwa berkurangnya kekuatan doci yang ia miliki karena diserap oleh kakek tua renta tersebut. Xiaoyan marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya yang lemah itu. Yolo menjelaskan bahwa ia menyerap doci milik Xiaoyan untuk menyelamatkan hidupnya karena rohnya sangat lemah. Yolo bersedia mengembalikan docinya Xiaoyan secara cepat, tapi dengan syarat Xiaoyan harus memanggilnya dengan sebutan guru. Xiaoyan akhirnya bersedia memanggil Yolo dengan panggilan guru. Yolo pun memberikan resep kepada Xiaoyan agar Xiaoyan bisa cepat naik level. Tetapi Xiaoyan kaget dengan harga obat-obatan yang ia beli. Obat-obatan itu sangat mahal. Dan dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Di kediaman Jilibi sangat kesal dan sangat murka dengan keputusan yang diambil Xiaoyan. Di situ juga terdapat Liao yang berdiri di samping ayahnya. Tiba-tiba Liao membisikkan sesuatu kepada ayahnya. Sepertinya rencana jahat akan dimainkan oleh keluarga Jilibi. Oke, kita lihat di part selanjutnya. Film pun bersambung. Hai teman-teman, jangan lupa stay di channel ini ya, karena part 2-nya akan segera Mimin upload. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.